Sponsor. Sing ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk melanjutkan pelajaran kita, melanjutkan pembahasan tentang jihad. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, ditetapkan bagi suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang bersabar meniti di jalannya sampai yaumul qiyamah. Bapak-bapak, ibu rahimani wa rahimakumullah. Telah berlalu pembahasan sedikit awal pembahasan tentang jihad, di mana jihad yang kita bahas di pembahasan fikih, jihad yang dibahas dalam ilmu fikih, maka jihad yang diinginkan apa? Jihad memerangi orang-orang kafir, berperang melawan orang-orang kafir. Jangan disamakan dengan nanti apa? Memerangi sama kaum muslimin. Bersama kaum muslimin yang apa? Yang fusak misalnya, yang fasik, ahli maksiat atau yang lainnya. Adapun yang kita bahas yakni jihad terhadap orang-orang kafir. Dan hukumnya apa? Hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Ketika ada beberapa orang yang sudah mencukupi untuk memerangi orang-orang kafir, maka gugur dosa bagi yang lainnya. Maka gugur dosa bagi yang lainnya.
Dan kemarin juga telah disebutkan beberapa keadaan bahwasannya jihad ini bisa menjadi hukumnya wajib ain, hukumnya bisa menjadi fardu ain dengan 4 keadaan yang kemarin telah disebutkan. Di antaranya yakni apa? Ketika sebuah negeri itu diserang oleh kaum kufar, maka bagi penduduk negeri tersebut hukumnya fardu ain untuk berjihad melawan apa? Orang-orang kafir. Kemudian yang terakhir yang telah kita sampaikan kemarin yakni tentang syarat-syarat jihad. Syarat-syarat jihad kemarin telah kita bacakan sedikit rinciannya. Disebutkan ada 7 syarat dan sudah sampai 5 syarat tentang apa? Sedikit rincian dari syarat tersebut. Syarat jihad, syarat wajib jihad yang pertama yakni apa? Islam. Yang terkena beban kewajiban jihad yakni apa? Harus beragama Islam. Kemudian al-bulugh yakni al-balik, dia sudah balik. Dia sudah balik. Kalau belum balik, maka apa? Ya tidak ada kewajiban baginya untuk berjihad. Kemudian berakal. Ya berakal. Waras akalnya. Kemudian yang keempat yakni laki-laki. Seorang laki-laki. Maka bagi wanita tidak ada kewajiban berjihad. Kemudian yang kelima yakni seseorang yang dia bukan budak, bukan seorang budak, orang yang merdeka, maka dia apa? Menjadi salah satu syarat wajibnya jihad. Adapun seorang budak maka tidak ada kewajiban berjihad. Kita lanjutkan yakni di syarat yang ke-6 dan yang ke-7 yakni al-istita'ah maliyah wal badaniyah, yakni memiliki kemampuan secara harta dan badannya. Secara harta dan badannya, jasmaninya dia ini mampu. Kemudian yang ke-7 salamah, yakni selamat atau sehat dari penyakit-penyakit dan cacat-cacat, cacat anggota badan. Ini syarat yang ke-6 dan ke-7. Rinciannya, penjelasan singkat dari penulis di sini. Wa ghairul mustati'i, dan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, wa huwa alladzi la yastati'u hamlas silahi, dan dia ini tidak memiliki kemampuan untuk mengangkat senjata. Mengangkat senjata. Entah itu senjatanya apa, senapan atau pedang, dia sudah tidak mampu menggunakannya. Li dha'fin au kibarin, karena lemahnya dia, karena lemah badannya emang lemah, atau karena usianya sehingga sudah tidak mampu mengangkat senjata. Ini keadaan tidak mampu secara badan. Secara badannya tidak mampu. Wa kadzalika, dan demikian juga al-faqir, yakni orang fakir. Orang miskin. Kalau disebut fakir maka masuk di dalamnya orang miskin. Demikian juga sebaliknya, ketika disebut al-miskin maka masuk dalamnya itu orang fakir. Alladzi la yajidu ma yunfiqu fi tariqihi fadilan an nafaqati 'iyalihi. Orang fakir, orang miskin yang dia tidak memiliki kelebihan harta dari menafkahi keluarganya untuk menafkahi di dalam perjalanan dia berjihad. Ya, ini orang fakir yang tidak memiliki bekal
harta untuk perjalanan dia di dalam jihad. Harta dari kelebihan, ya, bukan harta dia bawa semua, harta di rumahnya dia bawa semua, bukan. Tetapi setelah dinafkahi keluarganya selesai, kemudian sisanya ini baru yang untuk apa? Berjihad. Kelebihannya dia tidak memiliki kelebihan untuk digunakan bekal untuk berjihad. Maka la yajibu alaihim al-jihad. Tidak ada kewajiban bagi mereka ini. Orang yang tidak mampu untuk mengangkat senjata karena lemahnya dia atau karena usianya sudah tua, dan juga orang fakir, orang miskin yang tidak memiliki harta, kelebihan harta untuk apa? Untuk pergi ke medan perang, ke medan jihad. Sehingga dipersyaratkan memiliki kemampuan secara harta dan badannya, jasmaninya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfiquna haraj. Dan tidak ada haraj, tidak ada dosa bagi orang-orang yang tidak memiliki harta untuk dia infakkan di jalan jihad. Ya. Surat At-Taubah ayat yang ke-91. Ya. Kemudian wakadzalika, dan demikian juga man bihi dararun au maradun au ghairu dzalika minal a'dari. Demikian juga orang yang padanya itu memiliki darar, memiliki cacat. Dia memiliki cacat di tubuhnya. Au maradun, atau dia sakit. Atau yang selainnya dari udur-udur. Dari beberapa alasan yang syar'i. La yajibu alaihil jihad. Tidak wajib baginya itu jihad. Orang yang dia cacat kakinya, dia pincang misalnya, ya maka tidak ada kewajiban dengan pincang yang sangat, dengan pincang yang sangat pincang, maka tidak ada kewajiban, tidak ada kewajiban jihad padanya. Atau lagi sakit tangannya baru dikip retak misalnya, dia sudah tidak susah untuk bergerak tangannya, maka udur bagi dia, karena tangan ini kan untuk yang digunakan untuk berperang. Maka tidak ada kewajiban bagi orang yang seperti ini keadaannya, dia sakit atau ada cacat yang mengganggu ketika di medan jihad. Alasannya li'annal ajza yanfil wujuba, karena sungguhnya ketidakmampuan itu, namanya ketidakmampuan itu, baik karena sakit atau memang sudah lemah badannya tadi, itu menafikan kewajiban, menghilangkan, menggugurkan sesuatu yang wajib. Namanya tidak mampu, ia menggugurkan sesuatu yang wajib. Dan ini kaidah ini berlaku untuk semua bentuk ibadah, semua bentuk ibadah. Bahwasannya ketika ketidakmampuan itu menggugurkan kewajiban. Tetapi dilihat dulu ibadahnya, karena ada ibadah yang dia satu kesatuan dari awal sampai akhir, tidak bisa diparsial-parsialkan, tidak bisa dibagi-bagi. Ada ibadah yang dia ada bagian-bagiannya, ada bagian-bagiannya. Contohnya yang tidak bisa dibagi-bagi itu puasa. Dia tidak mampu untuk puasa karena harus dia itu minum obat 3 kali sehari, tidak harus 6 bulan berturut-turut misalnya. Karena TB itu kan 6 bulan harus tidak boleh putus misalnya. Diminum siang harus minum jam 12. Padahal tidak mampunya cuma ini saja, karena jam 12 harus minum obat misalnya.
Maka tidak bisa dia berpuasa dari subuh, kemudian karena tidak mampunya jam 12 dia gugur untuk minum obat saja kemudian puasa lagi, tidak bisa. Ya sehari itu dia buka saja, tidak puasa. Ya, karena tidak ada kemampuan, ketidakmampuan karena penyakit. Ya. Berbeda ibadah yang dia ada parsial-parsialnya, misalnya sholat. Misalnya sholat. Ketika seorang tidak mampu berdiri, bukan terus kemudian nggak usah sholat, bukan. Sholat ini kewajiban yang datang kepada siapa saja, bagaimanapun keadaannya. Ya. Baik dia tidak bisa bergerak atau bisanya cuma duduk, ada kewajiban. Ya, ada kewajiban. Ketika dia tidak mampu untuk berdiri, ya maka kerjakan dengan duduk. Dia tidak mampu untuk ruku dan sujud, ya dia kerjakan dengan apa? Memberikan isyarat saja ruku dan sujudnya. Dan seterusnya. Ya. Jadi ketidakmampuan itu menggugurkan kewajiban, ini ada apa? Ada rinciannya. Adapun jihad, ya gugur saja. Haji sama saja. Ya, haji. Ketika dia tidak mampu badannya karena sudah tua, sakit-sakitan, berbahaya ketika berangkat haji, tapi secara finansial dia mampu, maka apa? Maka cari pengganti. Ya, dia bayari untuk apa? Agar menghajikan diri. Ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Dalilnya wali qaulihi ta'ala, dan karena firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Fatih ayat yang ke-17. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun. Tidak ada dosa bagi orang yang buta. Orang yang buta, tidak ada dosa bagi orang yang buta. Ya, tidak perlu berangkat jihad orang yang buta. Tidak ada kewajiban bagi orang yang buta. Wala 'alal a'raji haraj, dan tidak ada dosa bagi orang yang pincang. Yang pincang dengan sangat pincangnya, ya, dengan kepincangan yang sangat. Wala 'alal maridi haraj, dan tidak ada dosa bagi orang yang sakit, orang yang sakit. Wa qaulihi ta'ala, dan karena firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-91, laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfiquna haraj idza nasahu lillahi wa rasul. Tidak ada dosa bagi ad-du'afa, yakni orang-orang yang lemah. Wala 'al marda, dan tidak ada dosa bagi orang yang sakit. Dan tidak ada dosa bagi orang-orang yang tidak memiliki harta yang dia infakkan di jalannya, di jalan jihad. Idza nasahu lillahi wa rasulih, apabila mereka ini ikhlas karena Allah dan Rasul. Maksudnya ketika dia tidak pincang, dia tidak buta, dia ada harta, dia berangkat jihad. Benar-benar dia apa? Dia tidak berangkat jihad karena ada alasan syar'i, karena ada udzur, bukan alasan yang diada-adakan, yang dibuat-buat, bukan. Ya. Tapi benar-benar alasan yang syar'i. Maka tidak ada dosa bagi mereka. Ini 7 syarat wajibnya jihad. 7 syarat terhadap kewajiban jihad. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Al-mas'alatu tsalitsatu, permasalahan yang ketiga, yakni tentang muskitatul jihad. Perkara-perkara yang menggugurkan jihad. Menggugurkan jihad, kewajiban jihad pada seorang.
Hunaka di sana a'darun ada beberapa udzur, beberapa alasan tuskitu an sahibiha al-jihad yang menggugurkan jihad dari orang yang memiliki udzur tersebut. Menggugurkan jihad bagi atau dari orang yang memiliki udzur tersebut. Yang udzur itu ada padanya. Idza kana fardhu 'ainin aw fardhu kifayatin. Apabila jihad itu fardu 'ain atau fardu kifayah. Jika hukumnya fardu 'ain atau fardu kifayah dan orang tersebut memiliki salah satu alasan tersebut, maka gugur jihad padanya. Yang disebutkan rinciannya. Yang pertama dan yang kedua, al-jununu was-siba, yakni orang yang gila dan anak kecil. Orang gila dan anak kecil. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin. Pena itu diangkat dari 3 golongan. Tidak ditulis dosa pada mereka. Anil majnuni hatta yufiqa, yakni dari orang yang gila sampai dia itu sehat, sampai waras, sampai sembuh. Wa anin naimi hatta yastayqidha, dan dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Ketika orang tidur kemudian dia melakukan dosa, maka apa? Melakukan perbuatan yang dosa, maka apa? Dia belum dicatat dosanya, belum dicatat dosanya sampai dia terbangun. Bagaimana orang tidur melakukan dosa? Ya ini apa? Dia tidur sampai meninggalkan sholat. Sampai meninggalkan sholat. Maksudnya dia tidur jam 11 siang, bangunnya jam berapa? Iya, jam 4. Berarti dia meninggalkan sholat zuhur. Dia sholat zuhur. Kalau dia tidak tidur, dosa. Adapun ini orang tidur, maka apa? Belum dicatat dosanya sampai dia terbangun. Sampai dia terbangun. Kalau dia bangun, maka ketika dia meninggalkan sholat, maka apa? Dia harus mengqadanya. Dia harus membayar sholatnya, bukan membayar sholatnya. Dia harus apa? Mengerjakan sholat yang dia tinggalkan karena terlewat, karena tidur. Jadi dia kerjakan sholat duhur dulu, baru sholat asarnya. Wa anis sabiyyi hatta yahtalima, dan dari anak kecil sampai dia ihtalam, sampai dia mimpi basah, sampai dia balik. Anak kecil sampai dia balik. Anak kecil kalau melakukan dosa, ya belum dicatat. Sampai nanti dia balik, ketika dia ulangi perbuatan tersebut, maka baru dicatat sebagai dosa. Iya, bukan berarti tidak ada tanggungan. Bukan berarti tidak ada tanggungan. Misalnya anak kecil merusakkan spion mobil tetangga, mahal lumayan. Kalau berdosa atau tidak, ya tidak berdosa. Namanya anak kecil melakukan kerusakan, tidak berdosa. Karena belum taklifi, belum mendapatkan beban syariah. Tetapi apa? Bagi walinya, ya wajib mengganti apa yang dirusakkan anak kecil tersebut. Ya, wajib mengganti. Bukan terus enggak apa-apa anak kecil dosa, bukan. Tapi ada beban bagi orang tuanya untuk menggantinya. Ya. Kecuali yang punya mobil mengikhlaskannya enggak apa-apa.
Demikian juga ketika anak kecil, alhamdulillah di sini di masjid sini tidak ada yang anak kecil yang dibawa. Biasanya kalau di masjid-masjid yang di kampung-kampung itu, masya Allah, ramenya, masya Allah. Kalau di sini alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Anak kecil bikin gaduh, bikin mengganggu kekhusyukan sholat, ya nggak berdosa, namanya anak kecil, berdosa. Tetapi orang tuanya yang harusnya tahu diri, tahu diri. Anak kecil ini mengganggu khusyukan orang sholat. Ya hendaknya jangan dibawa kalau mengganggu. Kalau belum paham, belum ketika dibawa sampai mengganggu khusyukan, mengganggu sholat orang lain, ya jangan dibawa. Ya, jangan dibawa. Kalau nggak mengganggu nggak apa-apa. Karena asalnya boleh-boleh saja anak kecil dibawa ke masjid nggak masalah. Tetapi kalau sampai mengganggu sholat, mengganggu jamaah, sampai ramai jalan lari sana sini, ya apa? Jangan, ya jangan dibawa ke masjid. Tentunya akan mengganggu keusukan orang-orang yang sholat. Ya kita yang melihat saja pasti akan bikin apa kacau pikiran kita. Apalagi imamnya sedang baca was ribut itu jadi terganggu apa hafalan atau yang lain. Ya alhamdulillah di sini ya Pak tidak tidak ada tidak ada. Ini yang pertama, yang kedua, yakni jatuh hukum apa jihad dari seorang karena gila dan karena belum balik. Kemudian yang ketiga, yakni al-unuthah, yakni karena wanita. Fala yajibul jihadu 'alal untha. Maka tidak ada kewajiban jihad bagi wanita. Waqad sabaqa dzikruhu, dan telah berlalu penjelasannya, penyebutannya. Kemudian yang keempat, yakni ar-riqu, yakni budak. Lima rawa Abu Hurairah, karena apa yang Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan, qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil abdil mamluki asalihi ajrani. Budak yang soleh, budak yang soleh, budak mamluk, budak yang dimiliki tuannya yang soleh, ajrani, dia memiliki dua pahala. Nabi mengatakan apa? Memiliki dua pahala. Dua pahala ini karena apa? Karena dia soleh. Namanya soleh, budak yang soleh itu berarti dia apa? Menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan pahala karena taat kepada Allah. Dan pahala yang kedua karena dia taat kepada sayyidnya, kepada tuannya. Dia mendapatkan pahala karena menunaikan hak sayyidnya dan juga karena dia menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga budak itu mendapatkan dua pahala. Kemudian berkata, disebutkan di dalam hadis ini disebutkan, akan tetapi yang sahih ini ucapan dari Abu Hurairah, bukan ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni dikatakan, walladzi nafsi biyadih, dan demi zat yang jiwaku di tangannya, laula al jihadu fi sabilillahi wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamlukun. Demi zat yang jiwaku di tangannya, kalau bukan karena jihad fi sabilillah dan karena haji dan karena birul berbuat baik kepada ibuku, niscaya aku ingin untuk mati di dalam keadaan menjadi budak. Karena apa? Alasannya karena mendapatkan dua pahala. Ini yang rajih, yang sahih ini
kalimat yang terakhir ini adalah ucapan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalilnya di situ kalau bukan karena jihad fi sabilillah. Kalau bukan karena jihad, ada jihad fi sabilillah, niscaya aku apa? Ingin mati dalam keadaan aku ini seperti aku ini apa? Niscaya aku itu ingin mati dalam keadaan sebagai budak. Ini menunjukkan apa? Budak dan jihad fisabilillah ini sesuatu yang tidak bisa jadi satu. Dipersyaratkan wajibnya jihad ketika dia itu bukan seorang budak. Jadi dalilnya dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam hadis ini. Kemudian keadaan yang kelima dan keenam, yakni adhaful badani, yakni lemah secara badannya, wal ajzul mali, dan ketidakmampuan secara harta, lemah badannya dan ketidakmampuan secara finansialnya. Wal maradu, dan sakit. Wa adamu salamati ba'dil a'dha'i, dan tidak sehatnya sebagian anggota badan. Kal ama, seperti buta, kebutaan. Wal araji syadid, dan pincang yang sangat. Waqad sabaqa dzikruha, dan telah berlalu penyebutannya. Telah berlalu penyebutannya di dalam syarat-syarat yang dulu. Kemudian yang ketujuh, adamu idnil abawaini au ahadihima idza kana al-jihadu tatawwu'an. Tidak adanya izin kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya apabila jihadnya itu sifatnya tatawwu'an, yakni sunnah. Apabila fardu kifayah maka sudah terpenuhi yang mewakilinya. Ada orang yang lain yang melakukan jihad. Jadi ketidakadanya izin jihad dari orang tua, kedua orang tua atau salah satunya. Bapaknya setuju tapi ibunya tidak mengizinkan, ya maka tidak berjihad, tidak ada kewajiban jihad. Atau sebaliknya, ibunya mengizinkan tetapi ayahnya tidak, maka apa? Maka dia ada kewajiban jihad, gugur jihad darinya. Li hadits Ibni Amr radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Amr radhiyallahu anhu mengatakan, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasta'danahu fil jihad. Kemudian laki-laki tersebut meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut jihad. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ahayyun walidaka? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala, maka laki-laki tersebut menjawab, na'am, iya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa fihima fajahid. Maka terhadap keduanya itu, terhadap kedua orang tuamu itu, berjihadlah, bersungguh-sungguhlah di dalam berbakti. Maka berbaktilah, bersungguh-sungguhlah dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Nabi tidak mengizinkan dua laki-laki tersebut karena apa? Karena masih ada kedua orang tuanya, karena belum mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Fa birrul walidaini, maka birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua ini fardu ain, hukumnya fardu ain. Setiap orang memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya.
wal jihadu fardu kifayatin fi hadhil halati. Dan jihad hukumnya fardu kifayah di dalam keadaan ini, di dalam hadis tadi. Fardu kifayah dan fardu ain. Fa yuqaddimu fardul ain. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang fardu ain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang birrul walidain, karena birrul walidain hukumnya fardu ain. Adapun jihad yang dilakukan Nabi dalam hadis tersebut fardu kifayah, maka didahulukan yang fardu ain. Fa idza ta'ayyana al-jihad, maka apabila jihadnya fardu ain, nah ini beda lagi. Apabila jihadnya fardu ain, falaisa lahuma man'uhu, maka kedua orang tuanya tidak memiliki atau tidak memiliki hak untuk melarangnya. Tidak memiliki hak untuk melarang anaknya berjihad. Wala idna lahuma, dan tidak perlu ada izin dari keduanya apabila jihadnya fardu ain. Ya. Apabila jihadnya fardu ain. Iya, ini juga perkara yang penting bagi kita ya. Ini pentingnya kita mengerti hukum. Ini fardu ain, ini fardu kifayah, ini wajib, ini sunnah. Dalam rangka apa? Ketika berbenturan ini amalan ini, mana yang harus didahulukan? Mana yang harus didahulukan? Ketika kita tahu hukumnya, maka tingkatan yang tinggi itu yang didahulukan, yang lebih rendah itu yang digugurkan, ditinggalkan. Contohnya apa? Dalam kasus yang lain, banyak. Ya, biasanya jadikan contoh, yang sering kita kerjakan, yakni ketika seseorang menghadiri sholat Jumat. Seseorang menghadiri sholat Jumat dalam keadaan muadzin mengumandangkan adzan. Dalam keadaan mengumandangkan adzan. Ketika kita terlambat masuk masjid ternyata baru adzan. Maka apa yang kita perbuat? Apakah kita langsung sholat tahiyatul masjid atau kita menunggu adzan selesai? Kalau kita menunggu adzan selesai, berarti sholat kita pas khutbahnya. Maka ketika kita mengerti hukum-hukumnya, mendengarkan khutbah itu hukumnya apa? Iya, sesuatu yang wajib, sesuatu yang diperintahkan, sesuatu yang fardu, sesuatu yang wajib. Adapun mendengarkan adzan kemudian kita menirukan bacaan muadzin, hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Maka yang mana yang kita dahulukan? Maka di antara para ulama rahimahullah mereka apa? Karena kaidah ini ya, didahulukan yang wajib daripada yang sunnah, maka ketika datang sedang adzan, maka dia sholat saja dengan sholat yang ringan, Jangan dia baca Al-Fatihah kemudian dia baca Al-Baqarah, jangan. Dia baca Al-Fatihah saja, selesai amin kemudian dia ruku. Subhan rabbiyal adzim satu kali kemudian dia sami'ul amin dan seterusnya. Ya. Dia baca saja yang wajib-wajib. Kemudian apa? Dia usahakan selesai bersamaan dengan muadzinnya. Ya, ini berdasarkan kaidah, sebuah kaidah bahwasanya ketika muadzin adzan maka hendaknya dia bersegera untuk mengerjakan apa? Tahiyatul masjid saja. Tidak perlu menunggu selesai adzan dikumandangkan. Ya. Dan terkadang ada orang yang menunggu adzan selesai tetapi dia cuma diam saja. Ya.
Dia cuma diam saja. Buat apa dia menunggu adzan selesai? Ada berpendapat menunggu adzan itu pun dalam rangka untuk menirukan suaranya muadzin. Ketika muadzin Allahu Akbar, ya tirukan Allahu Akbar. Bukan cuma diam menunggu adzan selesai, enggak ada faedahnya menunggu selesai padahal. Iya. Iya, dia berhenti dalam rangka untuk sunnah mengikuti apa yang dibaca muadzin. Iya, itu sekedar contoh saja. Kemudian yang kedelapan, yakni ad-dainul ladzi la yajidu lahu wafa'an idza lam ya'dan sahibuh, yakni hutang. Alasan yang ke-8 yakni hutang yang dia tidak mendapatkan uang untuk melunasinya. Dia belum mendapatkan uang untuk melunasinya sebelum berangkat jihad. Apabila pemilik piutangnya yang dia hutangi ini tidak mengizinkan dia untuk berjihad. Saya hutang kepada Mas Sirwan misalnya, punya hutang, saya tidak ada duit untuk melunasinya. Apabila Mas Sirwan tidak mengizinkan saya ikut jihad, maka tidak ada kewajiban bagi saya. Tapi kalau Mas Sirwan mengizinkan, namanya mengizinkan berarti kalau dia syahid gugur dengan perang, berarti hutangnya bukan jadi beban dia. Karena dia tahu resikonya kalau mengizinkan, berarti resikonya kalau syahid berarti hutangnya tidak kembali. Ini berarti hutang ini menjadi mengukurkan kewajiban jihad bagi orang yang memiliki hutang. Apabila pemilik piutangnya tidak mengizinkan. Wa kanal jihadu tatawwu'an, dalam keadaan jihadnya itu sunnah. Jihadnya itu sunnah, bukan sesuatu yang fardu ain. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qatlu fi sabilillahi yukaffiru kulla syai'in illa ad-daina. Terbunuh di sabilillah, di jalan Allah, itu menghapus, menggugurkan dosa, menggugurkan segala sesuatu. Menggugurkan segala sesuatu, menggugurkan dosa. Illa ad-dain, kecuali hutang. Hutang ini tidak gugur karena gugur di medan perang. Fa idza ta'ayyana al-jihadu, maka apabila jihadnya ini fardu ain, fala izna li gharimihi, maka tidak perlu ada izin dari penghutang yang memberi hutang. Yang memberi hutangnya tidak perlu ada izin ketika jihadnya ini fardu ain. Ini yang ke-8. Kita selesaikan. Kurang satu. Ke-9, yakni al-alimu alladzi la yujadu ghairuhu fil baladi, yakni seorang alim, seorang ahlu ilmi yang tidak ada orang lain di negeri itu. Di negeri itu, di kota itu, orang alimnya cuma satu ini. Maka gugur kewajiban jihad bagi alim. Li'annahu law qutila, karena sungguhnya kalau alimnya ini terbunuh, laftaqaran nasu ilahi, niscaya manusia masyarakatnya itu akan butuh kepadanya. Id la yumkinu li ahadin an yahulla mahalahu, karena tidak mungkin untuk bagi seseorang itu menempati posisinya, sebagai seorang alim yang akan ditanya, dimintai fatwa oleh manusia. Fa idza kana la yujadu man huwa afqahu minhu, maka apabila tidak didapati
orang yang lebih faqih darinya, yaskutu anhu al-khuruju lil jihad, gugur darinya keluar untuk jihad, ya. Nadaran li hajatil muslimina lahu, karena memandang butuhnya kaum muslimin kepadanya, ya. Karena kaum muslimin butuh kepada ilmu. Ketika dia bingung terhadap sebuah perkara, maka datangnya kepada orang alim, ahlu ilmi. Ketika ahlu ilminya wafat, gugur di medan perang, maka apa? Ya akan kebingungan, akan butuh kemana dia akan bertanya. Akhirnya apa? Datanglah mereka para al-juhala, orang-orang bodoh yang diangkat, yang ditanya, dimintai fatwa. Ini saja yang bisa kita baca di pertemuan tentang hari ini. Masih ada 2 bab dalam kitab uji. Mungkin ada salah kata, salah ucap, yang minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.